Hai guys, perkenalkan nama saya Beatrix Ramona Malive dengan NIM 220 114 0097. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas D. Di sini saya akan membahas tentang pengertian intelektual. Nah, intelektual di sini ialah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, menegaskan, dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Nah, jadi pengertian intelektual di sini sama artinya dengan intelijensi, di mana orang-orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan yang abstrak dan berpikir secara logis sehingga mereka dengan cepat dapat menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan atau situasi yang baru. Yang kedua ada pengertian bakat. Nah, bakat di sini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, menurut Munandar, bakat ialah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih untuk dikembangkan agar dapat terwujud. Nah, dalam hal ini untuk bisa terrealisasi, bakat harus ditunjang dengan minat, latihan pengetahuan, pengalaman, dan agar bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik. Dalam perkembangan intelektual dan bakat khusus terdapat tahap-tahap karakteristik perkembangan intelektual. Yang pertama adalah tahap sensori motoris. Nah, di mana dalam tahap ini anak yang berusia 0 sampai dengan 2 tahun ia memiliki kecenderungan yang sangat jelas, yaitu kecenderungan sensori motoris. Nah, dalam hal ini anak yang berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan orang tuanya, itu sudah menunjukkan interaksi yang dilakukan dengan perasaan dan dengan otot-ototnya. Seperti anak yang melakukan interaksi dengan orang tuanya, mereka itu mengembangkan kemampuannya untuk mempersepsi dan melakukan sentuhan-sentuhan atau berbagai gerakan yang seolah-olah mereka akan belajar. Yang kedua ada tahap pra-operasional. Tahap ini berlangsung antara 2 sampai dengan 7 tahun dan tahap ini disebut dengan tahap intuisi karena perkembangan kognitif anak memperlihatkan kecenderungan yang ditandai dengan suasana intuitif. Artinya, perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh pemikiran tetapi dengan perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang yang bermakna dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Nah, tahap ini berlangsung antara usia 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, tahap ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan mulai berkembang rasa ingin tahunya. Nah, cara berpikir anak pada tahap ini masih bersifat konkret dan akan menyebabkan mereka yang belum mampu menangkap yang abstrak atau melakukan abstraksi tentang sesuatu yang konkret. Nah, di sini yang sering terjadi itu di antara kesulitan antara orang tua dan guru. Tahap yang keempat ialah tahap operasional konkret, di mana tahap ini dialami oleh anak yang berusia 11 tahun ke atas. Nah, pada masa ini, anak yang telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil berpikir logis dan aspek perasaan dan moralnya juga berkembang sehingga dapat melakukan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Nah, dalam perkembangan intelektual dan bakat khusus juga terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Yang pertama itu adalah faktor hereditas. Nah, faktor hereditas ini ialah faktor yang telah dimiliki anak, dan dalam faktor ini anak itu memiliki sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah ini akan menjadi kemampuan berpikir secara normal atau kemampuan berpikir di atas normal atau kemampuan berpikir yang berada di bawah normal. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu keluarga. Nah, dalam keluarga itu intervensi yang paling penting yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak itu memiliki informasi yang banyak dan merupakan alat bagi mereka untuk berpikir, dan cara yang digunakan misalnya memberikan kesempatan kepada anak untuk merealisasi ide-idenya. Yang kedua itu ada sekolah. Nah, sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak
termasuk perkembangan berpikir. Nah, dalam hal ini, guru hendaknya dapat menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus anak. Nah, dalam perkembangan bakat khusus anak, faktor yang dapat mempengaruhinya itu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat beberapa hal, yaitu minat, motif berprestasi, keberanian mengambil risiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Dalam faktor eksternal meliputi kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan dari orang tua atau keluarga. Terdapat berbagai upaya perkembangan intelek dan bakat khusus remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada upaya perkembangan intelek dan implikasinya dalam pendidikan, yaitu pendidik harus menerima peserta didik sebagaimana adanya tanpa syarat, yang dimana artinya bahwa keberadaan peserta didik dengan segala kekurangan atau kelemahannya, pendidik harus dapat menerimanya. Kedua, pendidik menciptakan suasana agar peserta didik merasa bahwa dirinya tidak terlalu atau tidak merasa dinilai oleh orang lain. Yang ketiga, pendidik memberi pengertian, dalam arti ini memberikan pengertian tentang memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik agar dapat menempatkan diri dan situasi peserta didik dimanapun ia berada. Yang keempat, menerima remaja secara positif. Nah, sebagaimana adanya tanpa syarat, artinya apapun adanya remaja itu dengan segala kekuatan dan kelemahannya harus diterima dengan baik. Dan yang kelima, memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku remaja, menempatkan diri dalam situasi remaja serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Yang terakhir, memberikan suasana psikologis yang aman, di mana remaja itu mengemukakan pemikiran-pemikirannya sehingga terbiasa berani mengembangkan pemikirannya sendiri. Yang kedua adalah upaya pengembangan bakat khusus dan implikasinya dalam pendidikan. Ini yang pertama adalah mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan bakat khusus dengan mengusahakan dukungan baik psikologis maupun fisik. Yang kedua, upaya untuk menumbuhkan bakat dan minat dan motif prestasi yang tinggi di kalangan anak dan remaja, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kegigihan dan daya juang yang ada pada diri anak dan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Yang keempat, untuk mengembangkan program pendidikan yang berdiferensi di sekolah dengan kurikulum, maka harus memberikan pelayanan secara efektif kepada anak dan remaja yang memiliki bakat khusus. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat